Kecerdasan buatan seringkali dipahami sebagai perangkat lunak yang bersih dan abstrak. Namun, realitas fisiknya adalah ribuan server di pusat data yang bekerja non-stop dan mengonsumsi energi listrik dalam jumlah yang luar biasa besar. Cina, dalam ambisinya melampaui Amerika Serikat dalam supremasi AI, terus membangun infrastruktur komputasi raksasa yang membutuhkan pasokan listrik yang stabil. 24 jam tanpa energi yang melimpah, seluruh algoritma canggih milik Alibaba, Baidu, dan Huawei hanyalah tumpukan kunci kode yang mati. Disinilah Indonesia masuk sebagai aktor kunci. Kita adalah penyedia utama bahan baku energi yang memastikan otak digital Cina tetap hidup. Kebutuhan listrik Cina untuk pusat data diprediksi akan melonjak ratusan persen dalam beberapa tahun ke depan karena keterbatasan sumber daya domestik. Cina sangat bergantung pada impor LNG dari Indonesia, gas dari perut bumi Nusantara, bukan hanya sekedar komoditas dagang biasa, melainkan bahan bakar utama bagi pusat pemrosesan AI di Shanghai dan Shenzhen. Cina sadar, kedaulatan digital mereka tergantung pada kelancaran pipa gas dan kapal tanker dari perairan Indonesia. Selain gas, Cina juga butuh batu bara berkualitas tinggi dari Kalimantan untuk menambal baseload industri teknologi tinggi mereka. Tanpa aliran energi dari Nusantara, resiko pemadaman listrik dari kawasan industri teknologi Cina akan meningkat, yang berarti perlambatan riset AI yang sangat krusial bagi keamanan nasional mereka. Indonesia, secara tidak langsung, menjadi power bank raksasa bagi revolusi industri 4.0 dari daratan Tiongkok. Ketergantungan ini menciptakan dinamika geopolitik yang unik. Cina tidak bisa begitu saja mendikte Indonesia, karena gangguan sedikit saja pada rantai energi akan berakibat fatal bagi teknologi atau target teknologi mereka. Tahun 2030, Indonesia memiliki kartu as. Kita bukan lagi sekedar pelayan energi, melainkan mitra yang memegang kedaulatan atas keberlangsungan ambisi global mereka. Pertanyaannya, mengapa kita memberikan napas bagi kemajuan mereka, sementara kita sendiri masih bergulat dengan literasi digital? Kita harus memastikan setiap molekul gas yang kita ekspor membawa dampak positif bagi kemandirian teknologi kita sendiri. Kedaulatan energi Nusantara harus menjadi batu pijakan menuju kedaulatan teknologi yang sejati. AI masa depan tidak hanya bergantung atau berjalan di atas kabel, tapi butuh backup power yang masif. Sistem penyimpanan energi berskala besar, atau BESS, menjadi sangat vital, dan nikel adalah komponen intinya. Dengan menguasai cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia otomatis menjadi pemegang kunci kestabilan infrastruktur digital Cina. Tanpa nikel dari Sulawesi dan Maluku, ambisi Cina membangun jaringan pusat data yang tahan banting akan terhambat secara signifikan. Hilirisasi nikel bukan hanya soal mobil listrik. Ini soal penguasaan rantai pasok teknologi masa depan. Cina sangat agresif berinvestasi di sini, karena mereka sadar, jika Indonesia menutup keran ekspor, harga baterai dunia akan melonjak, dan teknologi AI Cina tidak akan lagi kompetitif. Nikel kita adalah logam strategis yang memastikan Cina tetap memimpin dalam persaingan superkomputer dunia. Namun, kita harus waspada. Kedaulatan berarti kita harus punya kontrol atas teknologi pengolahan nikel itu sendiri.
bukan cuma sedia tanah dan tenaga kerja. Jangan sampai kita cuma menjadi penambang bagi kepentingan AI Cina. Sementara mereka mendapatkan kemajuan intelektual, kita hanya mendapatkan kerusakan lingkungan. Ingat, setiap gram nikel yang digali di tanah air kita berkontribusi pada kecepatan berpikir AI di luar sana. Kita adalah tulang punggung revolusi digital abad 21. Saatnya gunakan nikel ini sebagai alat tawar, agar Indonesia bukan hanya menjadi penyelamat bagi Cina, tapi pahlawan bagi kedaulatan teknologinya sendiri. Secara geopolitik, Cina menghadapi masalah besar, The Kalamaka Dilema. Jalur energi mereka rentan di blokade militer barat di Selat Malaka dalam kondisi darurat. Indonesia adalah satu-satunya jalur alternatif paling aman melalui Selat Makassar dan Selat Lombok. Keamanan AI Cina sangat bergantung pada persahabatan dengan Indonesia. Kedaulatan maritim kita memberikan kendali atas jalan tol energi yang menghidupkan teknologi mereka. Ketergantungan logistik ini menjadikan Indonesia aktor yang mampu menyeimbangkan ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Kita memegang kunci gerbang yang memastikan bahan bakar teknologi mereka tetap mengalir. Investasi Cina di pelabuhan kita adalah strategi untuk mengamankan jalur ini. Mereka butuh kecepatan logistik untuk mendukung inovasi AI mereka. Gangguan di Nusantara berarti penundaan besar dalam persaingan mereka melawan Silicon Valley. Itulah mengapa stabilitas Indonesia adalah kepentingan nasional bagi Beijing. Kita harus menyadari, Cina sangat haus, sekaligus takut, di saat kebersamaan. Mereka haus sumber daya kita, tapi takut akan kerentanan jalur pasok mereka. Rasa takut ini adalah kekuatan kita. Dengan mengelola jalur energi secara cerdas, Indonesia adalah jangkar kestabilan yang memastikan dunia digital tidak runtuh di jantung Asia. Pertanyaan besar bagi kita, sampai kapan kita hanya menjadi penyedia bahan baku? Strategi Indonesia harus bergeser dari ekspor sumber daya menjadi membangun pusat data. Pusat data sendiri di tanah air kita. Kita punya potensi jadi data center hub terbesar di Asia Tenggara. Kita harus memaksa perusahaan asing, termasuk Cina, untuk pindah server ke sini, agar datanya tetap di bawah hukum kita. Inilah hilirisasi energi yang sesungguhnya, mengubah gas dan nikel menjadi kekuatan komputasi. Kita tidak boleh hanya jadi tuan rumah bagi mesin asing. Kita harus menjadi pemilik dari mesin-mesin tersebut. Gunakan ketergantungan Cina untuk membangun ekosistem AI lokal. Tuntut transfer teknologi untuk riset nasional, mulai dari pertanian hingga pertahanan negara. Inilah saatnya Indonesia keluar dari bayang-bayang negara pengekspor bahan mentah. Kita hanya punya modal lebih dari cukup jadi superpower teknologi. Bayangkan, rekan Geonusa, suatu saat nanti, bukan Cina yang mendikte kita, melainkan kita yang menawarkan kekuatan komputasi kepada mereka. Itulah arti sejati Indonesia Emas 2045. Kekayaan alam kita adalah berkah yang harus dikonversi menjadi kecerdasan bangsa. Kesimpulannya, posisi Indonesia saat ini sangat krusial. Kita bukan sekedar negara berkembang yang mencari investasi. Kita adalah kunci pemegang kunci cadangan revolusi AI global. Tanpa Indonesia, ambisi teknologi Cina akan menemui jalan buntu. Dunia sedang berubah. Kekuatan tidak lagi diukur dari hulu ledak nuklir, tapi dari penguasaan sumber daya AI. Ingatlah, di balik setiap server canggih di Cina, ada molekul gas dari perut bumi kita. Mereka berhutang banyak pada Nusantara. Kedepannya, tantangan kita adalah mempertahankan kedaulatan ini di tengah tarikan Cina dan Barat. Kita harus tetap bebas aktif, namun dengan gigi yang lebih tajam. Tentukan kepada siapa kita menjual, dengan harga berapa, dan dengan syarat teknologi apa.
Masa depan Indonesia bukan hanya ada di ladang gas atau tambang nikel, melainkan di dalam pikiran setiap anak bangsa yang berani bermimpi menguasai teknologi. Kita adalah bangsa penyelamat yang akan segera bangkit sebagai kutub kekuatan baru dunia. Kekayaan alam kita adalah senjata. Mari gunakan untuk memenangkan kedaulatan kita yang sejati. Terima kasih telah bersama kami dalam maraton literasi geopolitik ini. Tetaplah kritis, tetaplah cinta pada tanah air, dan mari kita jaga kedaulatan Nusantara bersama-sama. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap berdaulat, tetap mandiri.